مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين، خصوصا إلى أرواح ساداتنا علي بعلوي وجميع أولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وخصوصا في هذا المكان وهذا البلد، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus masjid dan juga majlis taklim Nurul Bazar, dan juga kepada Bapak Camat, para imam masjid Nurul Bazar dan majlis taklim Darul Mawaddah, beserta seluruh hadirin wa hadirat yang hadir di malam yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul di bulan Rabiul Awal dengan mengenang Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari lahir beliau 12 Rabiul Awal yang jatuh di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir di tempat ini syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perayaan Maulid Nabi sudah ada sejak abad ke-6 Hijriah, fil qarni sadis, sampai saat ini. Ihtifalat, perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan di abad ke-6 Hijriah atau 5 Hijriah. Diadakan secara resmi perayaan peringatan Maulid Rasulullah. Mulai dari zaman tersebut sampai tahun 1924 Masehi, tidak ada satupun ulama yang menyalahkan perayaan Maulid Nabi. Makanya saya tantang, sebutkan satu ulama saja di bawah tahun 1924 Masehi yang menyatakan perayaan Maulid Nabi adalah satu perbuatan bid'ah. Satu orang saja dari para ulama. Dipastikan tidak ditemukan.
Perayaan Maulid Nabi dipermasalahkan itu pada tahun 1924 Masehi, tepatnya di saat berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Karena kerajaan Saudi Arabia disokong dan didukung juga oleh seorang syekh bernama Muhammad ibni Abdul Wahhab yang membawa ajaran Islam dengan model baru. Di antara pendapat-pendapatnya menyatakan perayaan Maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah. Jadi masih baru fatwa itu. Kita ikut ulama yang lama, yang mutaakhirin. Maulid pertama diadakan di kota yang namanya Mosul. Mosul letaknya di Irak. Ada seorang amir, seorang gubernur bernama Kaukarbi Al-Muzaffar Kaukarbi Sohibu Irbil, sebagai amir di kota Mosul di Irak. Beliau melihat umat di zaman itu, bayangkan di zaman itu, sekitar abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Dan ini riwayat bisa kita dapati di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya seorang mufassir muhaddits bernama Al-Imam Ismail bin Umar ibn Kathir, terkenal dengan nama Ibnu Kathir. Punya tafsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Di Suriah, di Damaskus. Lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau riwayatkan dalam kitabnya, Maulid pertama yang dirayakan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah itu diadakan di kota Mosul. Sebelumnya sudah diadakan sekitar abad ketiga. Daulah Fatimiyah bermadzhab Syiah sudah mengadakan Maulid Nabi di Mesir. Ahli sunnah wal jamaah juga punya tersendiri. Diadakannya di Mosul di abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah. Sang raja ini atau amir gubernur ini, Al-Imam Ibnu Katsir memberikan komentar, beliau seorang pemimpin al-adil wa saleh, pemimpin yang adil dan pemimpin yang soleh. Melihat umat sudah makin banyak melupakan Nabi, banyak daripada umat Islam yang tidak mengenal Rasulullah, sejarah Rasulullah, maka beliau membuat satu sayembara untuk meringkas kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Namanya As-Sirah An-Nabawiyah, ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi. Sirah Nabawiyah adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau. Nama ilmunya ilmu Sirah, As-Sirah An-Nabawiyah. Karena kitab As-Sirah An-Nabawiyah sebelumnya itu kitab yang meringkas dan menjelaskan sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu berjilid-jilid, sehingga orang-orang awam tidak mampu membaca. Seperti kitab Ar-Raudul Unf. Kitab ini ada sebelum kitab Maulid pertama. Sebelumnya ada kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Sebelum Ibnu Hisham ada kitab Sirah Nabawiyah karya Abu Ishaq. Abu Ishaq inilah ulama pertama yang membukukan dan mengkodifikasi tentang ilmu sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Namanya Abu Ishaq. Maka raja ini yang sangat bijaksana, tiba momentum Rabiul Awal, beliau sudah mempersiapkan sebelumnya untuk dibuat musabaqah. Bukan musabaqatu tilawatil Quran, tapi musabaqatu tasnif as-kitab al-ikhtisar as-sirah an-nabawiyah. Perlombaan menyusun kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad secara ringkas.
Maka diadakanlah lomba tersebut dan diikuti oleh para huffaz. Diikuti oleh para huffaz. Huffaz itu man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa isnada. Orang yang minimal sudah menghafal 100.000 hadis Nabi, isi hadisnya berserta rantaian sanad. Itu namanya hafiz, bentuk jamannya huffaz. Mereka lah yang menyusun kitab Sirah Nabawiyah. Ternyata perlombaan menyusun kitab Sirah Nabawiyah secara ringkas yang menjadi pemenangnya seorang ulama asal Spanyol. Ulama asal Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya Al-Kalbi. Lahir pada tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 633 Hijriah. Nah, beliaulah yang menyusun kitab ringkasan Sirah Nabawiyah, atau kita kenal sekarang namanya kitab Maulid. Kalau yang sekarang populer Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtid Durar, Maulid Barjanzi, Maulid Daya'ul Lame, dan masih banyak kitab-kitab maulid lainnya yang substansinya sama, yaitu mengisahkan Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad secara ringkas. Namun ditambahkan ada salawat, ada qasidah, ada ayat Al-Quran, ada doa, ditambahkan itu, dan semuanya baik. Nah, itulah kitab maulid. Sekarang di dalam kitab maulid salahnya di mana? Kitab maulid isinya Al-Quran. Apakah bid'ah membaca Al-Quran? Tidak. Nabi perintahkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Isinya salawat kepada Nabi, isinya membaca doa, isinya syair pujian-pujian kepada Rasulullah, isinya biografi ringkas kehidupan Nabi Muhammad dari mulai lahirnya. Nah, dari semuanya itu tidak ada yang salah. Maka tidak dipersalahkan di dalam syariat. Sejak dulu mulai maulid tersebut diadakan di kota Mosul. Nah, Ibnu Dihya ini bukan ulama-ulama kaleng-kaleng. Ini ulama besar. Makanya ketika kita membaca satu kitab ensiklopedia biografi para ulama yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan biografi Al-Hafiz Ibnu Dihya, beliau mengatakan Asy-Syaikh, beliau seorang tokoh besar, Asy-Syaikh. Kemudian dikatakan Al-Allamah. Apa itu Al-Allamah? Kathratul ilm, banyak ilmu yang dikuasai. Yang ketiga Al-Muhaddits, ahli hadis, bukan ahli hadas, ya, ahli hadis. Ilmu riwayah wa ilmu dirayah, menguasai cabang ilmu hadis riwayat dan cabang ilmu hadis dirayah. Ar-Rahal, penjelajah, suka berpindah-pindah negara menuntut ilmu. Kemudian beliau juga ini adalah seorang yang aktif mengarang kitab, produktif di dalam mengarang kitab. Beliaulah yang mengarang kitab Maulid pertama kali dan diadakan tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini diberi judul At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir. Itu kitab Maulid pertama. Karya-karya beliau lainnya sangat banyak. Ada yang beliau membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad, berjudul Nihayatul fi Khasa'isir Rasul. Kemudian kitab beliau yang lainnya berjudul Al-Ayatul Bayyinatu fi Dzikri ma fi A'dha'i Rasulillah minal Mu'jizat, yang membahas tentang mukjizat secara anatomi tubuh, fisik Rasulullah, dari ujung rambut sampai kaki beliau, semuanya itu adalah mukjizat. Semua itu adalah kesempurnaan yang pernah Allah ciptakan, makhluk yang paling sempurna yang pernah ada di alam semesta ini, yang bernama Sayyiduna Muhammad. Oleh sebab itu ulama-ulama tidak ada satupun yang menyalahkan perayaan Maulid Nabi.
Bahkan Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah, memiliki satu karya kitab berjudul Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, yang isinya mengklarifikasi bahwa perayaan Maulid Nabi adalah satu hal yang baik. Jika dia merayakan Maulid Nabi dengan niat yang baik dan juga aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat di dalam perayaan Maulid tersebut, maka bernilai ibadah dan pahala. Kenapa bernilai ibadah? Karena ada membaca ayat Al-Quran, ada salawat kepada Nabi, itu adalah ibadah. Namun peringatannya bukan ibadah. Isi daripada membaca Maulid Nabi yang di situ ada firman Allah, di situ ada doa, di situ ada salawat, maka inilah ibadah. Nabi katakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah, kata Rasulullah SAW. Di situ disebutkan pernyataan Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan daripada bid'ah yang paling bagus, paling baik diantaranya adalah merayakan Maulid Rasulullah. Dan saya sudah membuat satu penelitian khusus di dalam perayaan tersebut, ternyata saya dapati isinya kebaikan. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dilihat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Al-Imam As-Suyuti, dan juga bisa dilihat di kitabnya Imam Suyuti berjudul Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Itu masuk di Al-Hawi, kitab tersebut. Tujuan daripada perayaan Maulid sesuai judul, agar menumbuhkan rasa cinta. Ini judul panjang tapi isinya itu Mahabbatur Rasulillah. Agar kita di dalam hati muncul rasa cinta kepada Rasulullah. Nah, cinta ini tidak akan bisa muncul terkecuali harus mengenal terlebih dahulu. Salah satu instrumen untuk bisa kita mengenal Nabi adalah perayaan Maulid Nabi. Karena pasti tema yang dibahas di dalam ceramah pasti berkaitan tentang sosok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ekspresi cinta tidak perlu dalil. Cinta itu fitrah, tidak bisa direkayasa. Jangan terbalik, ajarannya dicintai, orangnya tidak dicintai. Yang diperintahkan oleh Allah, kita mencintai Nabi dengan fitrah, cinta yang alami, tidak dibuat-buat. Kalau sudah ada cinta yang alami dalam hati kepada Nabi, maka muncul mazhar. Apa itu mazhar? Ekspresi di dalam mengungkapkan rasa cinta. Di antaranya adalah seperti ini, memperingati Maulid Rasul. Dan hukum merayakan ulang tahun jika isinya kebaikan, dikatakan dalam kitab Syarhu Al-Yaqut An-Nafis, kitab mazhab Syafi'i, selama kegiatannya baik, isinya tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut dinyatakan sesuatu hal yang baik. Jadi tidak gampang mengatakan itu bid'ah. Nah, kita butuh agar Nabi cinta kepada kita. Para sufi mengatakan, kalau kalian ingin mengukur rasa cinta Allah dan rasa cintanya Nabi kepada kalian, caranya adalah kalian melihat hati kalian, seberapa besar cinta kalian kepada Allah dan Rasulullah. Dan ini bertingkat-tingkat. Kecintaan kepada Nabi bertingkat-tingkat. Sampai pada fase ada seseorang mencintai Nabi, merindukan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi hidup sezaman dengan Nabi. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia pingsan. Namanya Uwais Al-Qarani. Nabi katakan,
Inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais al-Qarani. Ada seorang laki-laki pemimpin para tabi'in namanya Uwais al-Qarani. Hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Akan tetapi beliau cinta kepada Nabi, beriman kepada Nabi karena merawat ibunya. Ibunya hidup bersama beliau. Kalau pergi ke kota Madinah, beliau dari Yaman, pasti meninggalkan ibunya. Maka beliau memilih untuk berbakti kepada ibunya, merawat ibunya. Dengan baktinya itu, Allah memperkenalkan Uwais al-Qarani di hadapan Nabi Muhammad. Lewat apa? Sehingga Nabi bisa mengenal Uwais, ikatan hati, mencintai Nabi. Maka ada pepatah mengatakan dalam kitab Al-Imam Al-Mawardi, cinta itu mendekatkan sesuatu yang jauh, dan benci itu menjauhkan sesuatu yang dekat. Dan ketika seseorang mencintai Nabi, dipastikan akan terhubung dengan Nabi. Asal kita yakin Nabi itu ada dengan alam khusus. Satu ayat Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ini firman. Tidak disebutkan ketika Nabi hidup. Ini ayat namanya am dan tidak ditaksis. Kalau kita belajar ilmu tafsir Al-Quran, ada lafaz yang sifatnya umum. Ketika dia umum, jika ada yang mentaksis, mengkhususkan, maka disitulah pembatasan. Tapi ayat ini Allah nyatakan, ketahuilah sesungguhnya ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Allah tidak sebutkan di saat beliau hidup. Artinya tatkala beliau sudah berpindah ke alam barzakh, ataupun di saat beliau masih hidup, keadaannya sama. Bahkan ketika beliau pindah ke alam barzakh, lebih mudah dan dekat dengan umatnya. Karena tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Baca tafsir Al-Imam Al-Baghawi yang lahir pada tahun 433 Hijriah, wafat pada tahun 516 Hijriah. Di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, tatkala beliau menafsirkan firman tersebut, ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Apa jawaban beliau? Apa tafsiran beliau? Beliau menyatakan, fa innallaha yukhbiruhu wa yu'arrifuhu ahwalakum. Makna dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabarkan dan memberitahukan kepada nabi kalian keadaan umatnya. Tidak terputus hubungan Nabi Muhammad dengan umatnya sampai hari ini dan sampai nanti di yaumil kiamah dan sampai masuk ke dalam surga. Tidak pernah Nabi meninggalkan umatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hadis Nabi tegaskan, inna a'malakum tu'radu alayya fa in wajadtu khaira hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullaha lakum. Sesungguhnya amal-amal kalian ditunjukkan di hadapanku. Nabi katakan sebelumnya, mamati khairul lakum, hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum. Di saat saya hidup, baik bagi kalian, dan di saat saya telah wafat, juga baik bagi kalian. Sesungguhnya amal kalian ditunjukkan di hadapanku di dalam kuburan. Jika aku dapati amal kalian baik, aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah. Namun jika aku dapati amalan umatku adalah amalan yang buruk,
Aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Ini hadis. Jangankan Nabi Muhammad, keluarga kita, bukan ulama, bukan penghafal Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, keluarga biasa kita yang mukmin, yang muslim, ketika meninggal dunia, amalan anak cucunya itu mereka melihatnya, ditunjukkan. Ini hadis isnaduhu hasanun, sanadnya hasan, wa matnuhu hasanun, dan matannya hasan. Hasan artinya derajat hadis yang bagus. Nabi katakan di dalam hadis, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kana khaira istabsharu, wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal kalian dipresentasikan di hadapan keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal, kata Nabi. Jika mereka melihat amal, perbuatan, leluh anak cucu mereka yang hidup di dunia itu baik, istabsyaru, mereka bahagia. Namun jika yang mereka dapati amalan, perbuatan anak cucunya adalah isinya keburukan, mereka berdoa kepada Allah di dalam alam barzah, ya Allah, jangan kau wafatkan mereka terkecuali engkau telah berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada kami. Didoakan. Nah, ini orang biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ada satu hadis, seorang wali yang dekat dengan Allah diberikan izin oleh Allah, lewat izinnya Nabi Muhammad bisa menolong orang yang ia tolong di dalam neraka. Namanya syafaat. Syafaat. Disebutkan ini seorang wali di hari kiamat, di yaumil akhir, dia mengatakan, ya Allah, ibadun min ibadik, ada seorang hamba dari hambamu, dulu ketika hidup di dunia, mereka sholat dengan cara sholatnya kami. Mereka zakat, mereka puasa, mereka haji. Tapi al-an hum finnar. Tapi sekarang mereka di dalam neraka, ya Allah. Maksud ucapan itu meminta kepada Allah agar diizinkan seorang yang soleh ini, seorang wali, bisa memberikan syafaat kepada orang yang dia pilih. Maka Allah Ta'ala berfirman, izhabu ilan nar, silakan kau pergi ke neraka. Faman wajadtum fiha minhum fa akhrijuhu. Jika kau dapati siapapun di dalam neraka, orang yang kamu kenal, keluarkan dia dari neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam kitab musnadnya. Kalau ini seorang wali, Allah berikan keramat seperti itu, bisa memberikan syafaat. Bagaimana dengan pemimpin para wali, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling tampan, makhluk yang paling baik akhlaknya, yang bernama Sayyiduna Muhammad. Maka tidak pernah terputus kita dengan Nabi. Kita yang memutus Nabi. Kita yang memutus Nabi. Satu kitab 15 jilid yang membahas tentang syarah kitab Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sebagai contoh ilustrasi bagaimana Nabi itu masih ada, masih mengikat hatinya dengan umatnya.
masih memberikan perhatian kepada umatnya. Diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari 15 jilid. Dalam kitab tersebut ada sahabat sekaligus sebagai sepupu Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Tatkala Nabi sudah wafat, beliau rindu kepada Nabi. Akhirnya beliau bingung cara menghilangkan rindunya kepada Rasulullah. Beliau terpikirkan ada jubah peninggalan Nabi yang dipegang oleh salah satu istri Nabi bernama Sayyidah Maimunah. Akhirnya didatangi oleh Ibnu Abbas untuk menghilangkan rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya Maimunah, dia minta izin, wahai Sayyidah Maimunah, saya ingin mengenakan jubahnya Rasulullah untuk menghilangkan rasa rindu saya. Maka diizinkan, disuruh wudu, kemudian sholat. Selepas sholat, jubah tersebut diberikan kepada Ibnu Abbas. Jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menggunakan jubah tersebut. Ketika sudah mengenakan jubah tersebut, ia bercermin. Apa yang dia lihat dalam cermin? Yang dia lihat adalah wajahnya Nabi Muhammad. Ada Nabi. Banyak para aulia berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi minimalnya. Ini Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Dalam satu peperangan, di saat Rasulullah sudah wafat, sudah berpindah ke alam barzakh. Ini peperangan antara kaum mukminin melawan kaum kufar. Satu sahabat di dalam peperangan tersebut menunjukkan perbuatan yang aneh, yang janggal. Yang lain berperang menghadapi musuh, tapi seorang sahabat ini dia tidak berperang, tapi hanya naik turun di satu bukit, naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sahabat yang lain memperhatikan, ini kenapa tidak berperang? Dia juga tidak lari dari peperangan, tapi hanya sibuk naik di atas bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu dari awal peperangan sampai selesai peperangan. Itu yang dikerjakan. Selesai peperangan, beberapa saksi mata yang melihat apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tersebut. Tadi kami memperhatikan engkau tidak ikut berperang. Engkau sibuk naik ke atas bukit itu. Kau turun lagi, naik, turun lagi. Apa yang kau lakukan? Ini Nabi sudah wafat. Apa kata beliau? Tadi di atas bukit itu ada Rasulullah. Saya naik ke atas mencium beliau. Kemudian dari atas beliau doakan umatnya yang sedang berjihad fi sabilillah. Saya turun lagi, saya melihat beliau lagi, saya naik lagi. Saya memeluk beliau lagi, mencium lagi, turun lagi, naik lagi. Saya tidak merasakan itu waktu berjalan begitu cepat karena kenikmatan bisa berdekatan dengan Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad SAW. Ada beliau. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Nah, ini kelasnya sahabat. Sekarang kita tarik kelasnya para ulama. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau ketika menyusun kitab hadis berjudul Jam'ul Jawami' atau yang populer disebut Al-Jami'ul Kabir. Itu kitab mengumpulkan hadis-hadis Rasul dari beberapa referensi kitab hadis Nabi menjadi satu kitab. Selepas beliau selesai mengarang kitab tersebut,
waktu berjalan diberikan kesempatan bermimpi melihat Rasulullah. Kemudian dalam mimpi tersebut Imam Suyuti meminta izin kepada Nabi untuk membacakan kitab yang beliau telah kumpulkan, yang isinya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqra'u alaika syai'an min hadza ya Rasulullah. Boleh saya bacakan kitab saya ini di hadapan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Hati ya Syekhal Hadis. Ambilkan kitabmu, bawalah kepadaku. Wahai guru besar hadis, kata Nabi Muhammad. Nabi sebut guru besar hadis. Imam Suyuti menyatakan dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud, hadhil busyra indi a'zamu minad dunya bihadzafiriha. Ucapan yang Nabi katakan, wahai guru besar hadis, ini adalah kabar gembira. Dan ini kabar gembira adalah sesuatu yang paling membahagiakanku daripada dunia dan seisi dunia. Ada hubungan, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Imam As-Suyuti. Bahkan dalam kitab Manahilul Sofa, ada yang bertanya kepada Imam Suyuti, berapa kali engkau pernah melihat Nabi? Berapa kali engkau pernah melihat Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marratan yaqzah. Saya melihat Rasulullah sebanyak 70 kali dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. 70 kali. Imam Suyuti. Imam Suyuti zamannya jauh dengan kita. Kita tarik ke belakang ulama yang hidup 100-200 tahun yang lalu. Kalau sering membaca Ratibul Haddad, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau, Allah jaga matanya. Jadi dari kecil tidak bisa melihat, tapi mata hatinya bisa melihat. Beliau menghafal kitab-kitab hadis Nabi. Ketika masih anak-anak, sholat sunnahnya beliau 700 rakaat. Murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar. Ketika kesulitan mendapatkan referensi hadis Nabi, ini riwayatnya di mana kitab hadis ini? Sulit mencari kitab hadis, referensi hadis ini dari mana sumbernya? Apakah dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Jika Imam Haddad mengalami kesulitan tersebut, beliau mengatakan, saya bertanya langsung kepada Nabi. Idza ashkala alayya al-haditsu sa'altu Rasulullah mubasyaratan. Apabila ada hadis yang sulit saya dapati, sulit saya temukan, maka saya langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, secara langsung. Kita jangan mengukur diri kita dengan mereka. Dari sisi sholat sunnahnya berbeda. Mereka 700 rakaat. Maksiat tidak ada. Berilmu, mahabbah, cinta kepada Nabi, dan juga termasuk daripada anak turunannya Rasulullah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ada hadis yang susah, saya yang tanya langsung kepada Nabi Muhammad, kata beliau. Nah, kita tarik lagi ke zaman yang dekat dengan kita. Syekh Yasin Al-Fadani wafat tahun 90-an. Fadani artinya Fadang. Julukannya Musnidud Dunya. Man yarwi haditha bi isnadihi. Musnid artinya orang yang mampu meriwayatkan hadis Nabi dengan seluruh rantian sanadnya. Jadi kalau sebut hadis Nabi tidak qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa kaza. Tidak. Tapi disebut sanad dulu. Ini hadis saya dapat dari guru saya. Guru saya dapat dari gurunya. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu namanya musnid. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani punya murid, ada yang kabarkan ke saya, datang ke Ternate menghadiri STQ,
namanya Kiai Haji Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Itu salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau qori internasional tapi alim. Paham kitab, paham ilmu hadis dan seterusnya. Beliau yang ceritakan, tatkala beliau mengambil disertasi, sedang menyusun disertasi S3 untuk gelar doktornya. Beliau doktornya kalau tidak salah di Arab Saudi juga, kalau tidak salah. Ini beliau ceritakan sendiri. Nah, dalam menyusun disertasi, ada beberapa riwayat hadis yang beliau sudah mencoba cari referensinya, tidak ditemukan dalam kitab hadis. Dicari tidak dapat. Akhirnya beliau mengatakan, sudah saya ziarah ke guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, dan saya akan tanyakan riwayat hadis ini. Mungkin beliau tahu, karena beliau musnid. Maka Syekh Said Aqil Al-Munawwar datang ziarah ke rumahnya guru beliau, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian bertanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani, wahai Syekh, Abuya, ini ada saya menyusun disertasi S3 saya, namun saya kesulitan mendapati riwayat hadis ini, disebutkan hadisnya. Apa mungkin Syekh tahu ini referensinya dari kitab mana? Apa kata Syekh Yasin Al-Fadani ketika membacanya? Tunggu besok pagi saja. Tunggu besok pagi kau datang ke sini lagi. Nanti sebentar malam saya bertanya kepada Nabi Muhammad. Pulang Said Aqil Al-Munawwar. Di malam hari itu Syekh Yasin bertanya, ya Rasulullah, apakah ini benar hadis darimu? Naam, kata Nabi. Ya, benar, itu hadis dariku. Kau cari di buku ini, kitab ini, halaman ini. Ada di situ. Besok paginya Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar mendatangi Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika bertemu Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin mengatakan, wahai Said, sudah didapati. Hadis itu kau cari di kitab ini, di kitab ini, di kitab. Itu benar dari Nabi Muhammad. Semalam saya sudah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Mereka hidup. Imam Baihaqi mengarang kitab berjudul Hayatu Al-Anbiya'i Ba'da Wafatihim. Ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ari, lahir tahun 384 Hijriah. Kitab berjudul Kehidupan Para Nabi setelah wafatnya mereka. Khusus membahas tentang hidupnya para nabi di alam barzah dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang awam yang meninggal. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama terjadi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita ini mengikuti madhab teologinya Abul Hasan Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Nisbat kepada ulama bernama Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Lahir 260 Hijriah. Abul Hasan Asy'ari ini, Asy'ari nisbat kepada leluhurnya sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi nasabnya bersambung ke sahabat. Beliau belajar kepada guru-guru yang sanadnya bersambung kepada dua imam besar. Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Juga sanad ilmunya bersambung kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Di antara guru beliau bernama Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji belajar langsung kepada dua murid Imam Syafi'i, langsung.
Yang pertama Al-Imam Al-Muzani dan Al-Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Langsung. Ini sanad dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Beliau menulis dua karya. Yang pertama Ikhtilaful Ulama, tentang perbedaan pendapat para ulama, dan yang kedua Ilalul Hadis, tentang illat hadis, ilmu illatil hadis atau ilmu ilalil hadis. Imam Zahabi memberikan komentar tentang pribadi beliau, Al-Imamu Ats-Tsabit, Al-Imamu Ats-Tsabat, imam yang sangat teguh prinsipnya, Al-Imamu Ats-Tsabat. Kemudian Muhaddisul Basrah, beliau seorang ahli hadis di kota Basrah. Syaikhuha wa muftiha, seorang syekh dan mufti di kota Basrah. Itu salah satu gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Sanadnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Sanad kedua, ini beliau ambil kepada hadis tadi, kepada Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Beliau ambil secara khusus, takhassus ilmu hadis. Fikih ada, tapi lebih khusus kepada hadis. Beliau mengambil ilmu hadis, ilmu fikih, tadi ilmu hadis. Beliau mengambil ilmu fikih secara khusus kepada seorang syekh, guru namanya Abu Ishaq Al-Maruzi. Abu Ishaq Al-Maruzi. Abu Ishaq Al-Maruzi belajar kepada seorang syekh bernama Abul Abbas Ibnu Suraj. Abul Abbas belajar kepada seorang syekh bernama Abu Usman atau Abul Qasim Al-Antoki. Abul Qasim Al-Antoki belajar kepada Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sanadnya bersambung. Itu beliau belajar fikih khusus. Kemudian beliau belajar juga pada akhir perjalanan intelektual beliau berpindah mazhab ke mazhab Hambali. Karena beliau berguru kepada seorang ulama Hambali bernama Al-Imam Barbahari. Al-Imam Barbahari. Beliau disebut Syekhul Hanabilah, guru besar mazhab Hambali. Belajar kepada gurunya bernama Abu Bakar Al-Maruzi. Imam Al-Barbahari belajar ke Abu Bakar Al-Maruzi. Abu Bakar Al-Maruzi belajar langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sanad keilmuannya itu fikih dua mazhab, Syafi'i dan Hambali. Beliau awalnya mengikuti akidah, pemahaman teologinya para imam tadi. Teologinya Imam Syafi'i, teologinya Imam Ahmad bin Hanbal, lewat jalur guru-gurunya. Namun pemahamannya berubah menjadi Mu'tazilah. Ada paham teologi namanya Mu'tazilah. Karena sebab ibunya menikah dengan seorang syekh bernama Syekh Ali Al-Jubai. Syekh Ali Al-Jubai adalah Syekhul Mu'tazilah, guru besarnya Mu'tazilah. Akhirnya setiap hari dialog, masuk pemahaman itu. Tapi beliau alim, punya kitab tafsir. Bahkan disebutkan beliau mujaddid. Mujaddid itu adalah setiap penghujung 100 tahun Allah Ta'ala akan lahirkan seorang ulama yang mujaddid. Mujaddid itu dia membersihkan ajaran Islam yang original dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Namanya mujaddid. Inna Allah Ta'ala ba'atha ala hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatan man yujaddidu laha dinaha. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap umat Islam di penghujung 100 tahun seorang ulama yang mujaddid, kata Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan abad pertama Imam Syafi'i, abad kedua Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun mereka ini ditopang oleh ilmunya para ulama Ahlul Bait Rasulullah. Tokohnya para Ahlul Bait, cuma di belakang layar.
karena pemerintah memboikot mereka di zaman itu. Diboikot, tidak boleh mengaji kepada ulama Ahlul Bait. Siapa yang mengaji kepada ulama Ahlul Bait tertangkap, diberikan sanksi. Takut, disembunyikan. Ada yang mengaji secara sembunyi-sembunyi. Sumber ilmunya dari Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang bersambung kepada ayahnya Imam Hussein, bersambung kepada ayahnya manusia paling alim setelah Rasulullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Abu Hasan Al-Asy'ari akhirnya dengan pengalaman ilmu yang begitu luas, beliau berbeda pendapat dengan ayah tirinya, Al-Imam Al-Jubai. Kayaknya ini pemahaman yang menyimpang. Saya tidak merasa nyaman dengan pemahaman ini. Akhirnya beliau istikharah, salat istikharah, malamnya bermimpi Nabi, tepatnya di bulan suci Ramadan. Nabi katakan, "Ya Ali, unsur al-madhahib al-marwiyah anni fa innaha al-haq." Wahai Ali, yaitu Abul Hasan, tolonglah, kuatkanlah, tegakkanlah mazhab-mazhab akidah yang diriwayatkan dariku. Sesungguhnya itulah yang benar, kata Nabi Muhammad. Mimpinya 2 kali. Di sini saya katakan, Nabi selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Bangun dari tidurnya, beliau membuat mazhab beliau, namanya mazhab akidah Asy'ari, pada tahun 300 Hijriah. Dan para habaib punya leluhur-leluhur terdahulu sudah memberikan wasiat, dan juga kepada para pengikutnya. Abnaul Khairat, kita di timur, kita punya kiblat diantaranya Al Khairat, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Asy'ari. Kita punya dulu di Ternate Mufti Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, beserta putra beliau Al-Habib Hashim, Al-Habib Toha. Seluruhnya Asy'ari. Kita punya tokoh di Hadramaut di zaman kita saat ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ibn Hafiz ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Asy'ari. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Asy'ari. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi ibn Abbas Al-Maliki, Asy'ari. Para ulama Azhar Syarifah yang ada di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Azhari, Syekh Fuad Syakir, Umar Hashim, dan ulama-ulama Asy'ari lainnya yang ada di Azhar, Asy'ari seluruhnya. Kita ke India, pendiri Jamaat Tabligh Syekh Ilyas, Maturidiyah, ahli sunnah 2, Asy'ari wal Maturidiyah. Yang pertama Abul Hasan Asy'ari, yang kedua Abu Mansur al-Maturidiyah yang ada di Samarkand, mazhabnya Hanafi. Kita ke Jordan, Jami'atul Yarmouk, Asy'ari. Kita ke Maroko, Jami'atul Qarawin, Asy'ari. Kita ke Tunisia, Jami'atul Zaituniyah, Asy'ari. Jadi Asy'ari mayoritas dari dulu. Karena yang inilah yang benar. Makanya para leluhur kami mengatakan, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa manhalu sufi aniz zaigi wal kufri. Kalian berakidahlah Asy'ari karena dia adalah jalan yang lurus, mata air yang suci dan bersih, yang terbebas dari kesesatan dan penyimpangan, kesesatan dan kekufuran. Ada 2 nasakh, ada 2 tulisan dari syair tersebut, dari ucapan tersebut. Akhirnya Abul Hasan membuat satu mazhab akidah. Beliau kembali mereview Al-Quran dari awal sampai akhir, jadilah mazhab Asy'ari. Ketemu dengan Imam Al-Barbahari yang mengikuti mazhab Hambali, beliau belajar fikih Hambali. Kemudian beliau mengatakan kepada Imam Al-Barbahari, radattu alal majusi wa radattu alal jubai wa radattu alal nasara. Saya sudah menolak pemahaman-pemahaman daripada Majusi, daripada Nasrani, daripada pemahaman Al-Jubai ayat tirinya. Maka Imam Barbahari mengatakan,
Kalau saya ikut Imam Ahmad. Setelah itu akhirnya beliau mengarang kitab namanya Al-Ibana an Usulid Diyana. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ibnu Khaldun, seorang sosiologi, seorang psikiater, seorang kritikus sejarah. Beliau ini yang menciptakan dan mencetuskan ilmu sosiologi secara modern dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Juga Al-Imam Ibnu Furaq mengatakan Abul Hasan Asy'ari berpindah pemahamannya dua fase. Fase pertama ketika menjadi pemahaman Mu'tazilah, fase kedua pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang menisbat kepada nama belakang beliau Asy'ari. Hanya dua fase. Muncul fitnah menyatakan beliau juga kembali kepada manhaj yang sekarang disebut Wahabiyah. Itu adalah fitnah dan sudah diklarifikasi oleh Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Dalam kitabnya Tabyinul Kizbi Al-Muftari mimma fima nasaba ilal Imam Asy'ari. Kitab tersebut beliau membantah bahwa Abul Hasan Asy'ari pemahamannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Fase awalnya Mu'tazilah, tidak ada fase ketiga. Abul Hasan Asy'ari, ia bermimpi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, perayaan Maulid ini sesuai tema untuk membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita harus berusaha bagaimana cara mengambil hati Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad itu lebih mahal dibanding kita mencintai Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad suatu kewajiban. Wajib. Tapi yang hebat itu kita bisa membuat Nabi Muhammad cinta kepada kita. Karena yang butuh kita, bukan Nabi. Nabi gak butuh kepada kita. Nabi gak butuh dipuji oleh kita. Nabi gak butuh salawatnya kita. Allah sudah mengangkat derajat Nabi paling tertinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akan tetapi kita sebagai umatnya wajib mencari perhatian Nabi. Dengan kita mencintai Nabi, memuji Nabi, menyebut nama Nabi, memuliakan Nabi. Kalau sudah cinta kepada Nabi, jangan tanggung cintanya. Hubbuka yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu, hubbuka syai'an yu'mi wa yusim, membuat engkau buta, tuli, bisu. Itu cinta yang sejati. Artinya ketika mencintai Nabi tanpa syarat, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi akan dia cintai. Keturunan Nabi dia cintai, sahabat Nabi dia cintai, sandalnya Nabi dia cintai, jubahnya Nabi dia cintai, namanya Nabi dia cintai. Ini alamat indikator cintanya cinta sejati. Tadi Sufi sudah mengatakan di awal, kalau mau tahu seberapa besar cintanya Nabi Muhammad kepadamu, kau periksa hatimu, seberapa besar cintamu kepada Nabi. Seukuran itulah cintanya Nabi kepadamu. Kalau Nabi sudah cinta kepada kita, kita akan diutamakan, diberikan syafaat oleh Nabi. Pasti yang dibantu yang dicintai terlebih dahulu. Makanya syafaat kita butuhkan. Syafaatnya Rasulullah. Anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirati idza madzalat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu. Imam Al-Bur'i mengatakan, engkau kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di saat kaki melangkah di jembatan Sirat. Kalau tidak ada engkau, tidak diciptakan matahari, tidak diciptakan rembulan, tidak diciptakan langit, tidak diciptakan lauhil mahfuz, tidak diciptakan qalam. Karena ada sebabnya engkau, maka Allah ciptakan alam semesta ini. Ada riwayat mengatakan Nabi tercipta dari cahaya. Penelitian akademisi menyatakan, oh hadisnya lemah, hadisnya begini, hadisnya palsu, hadisnya begini.
secara akademisi. Tapi Allah sudah nyatakan dengan tegas. Qad ja'akum rasul, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Kalau kita teliti kitab tafsir, al-muradu bin nur fahuwa sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di situ adalah Nabi Muhammad. Ini tafsirannya Sayyidul Mufassirin, pemimpin ahli tafsir, bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau mengatakan demikian. Muncul ulama Afghanistan namanya Mullah Ali Qori, mengarang kitab namanya Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahwa Rasulullah diciptakan dari cahaya, dan beliau termasuk ulama ahli fikih dan ahli hadis, dan termasuk ulama yang mensahihkan riwayat bahwa Nabi diciptakan dari cahaya. Karena kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, sirajan munira, nurun, nurun ala nurin, yahdullahu bihi mayyasha. Ketika mensifati cahaya, paling banyak Allah sifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qasidah bagaimana? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta misiru wa gali, anta misbahu suduri. Anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, engkau matahari. Anta badrun, engkau rembulan. Anta nurun, engkau cahaya. Anta nurun fauqa nurin, tapi cahaya engkau di atas segala cahaya. Anta iksirun wa ghali, engkau adalah emas yang paling mahal. Anta misbahus suduri, engkau adalah lampu pelita dalam hati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi harapan beliau di akhirat nanti, di yaumil qiyamah satu, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi. Itu sekelas beliau. Nabi al-huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah fa inni musi'un mudhnibun dhu dharairi ya Rasulullah. Wahai Nabi pembawa petunjuk, jangan kau lupakan saya dengan pemberian syafaat. Saya Al-Habib Al-Haddad, seorang hamba yang banyak kesalahan, banyak dosa, penuh dengan kekurangan. Luar biasa. Ini bahasanya para aulia. Dengan luar biasa ilmu mereka, ibadah mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka, khosyahnya mereka, tapi dalam hatinya merasa sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Mengatakan butuh syafaat. Maka sekarang yang paling penting bagi kita, bagaimana cara agar kita dapat syafaatnya Nabi. Asbabu naili syafaatin Nabi. Yang pertama, dari sisi amalan, agar kita diberikan syafaat secara khusus oleh Rasulullah. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nasu bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling bahagia di hari kiamat yang mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi
dia memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah, tulus yang keluar dari hatinya diterjemahkan oleh lisannya. Yang kedua, untuk mendapatkan syafaat khusus Rasulullah, setiap kali mendengarkan panggilan azan, selesai daripada panggilan azan, kita baca doa. Allahumma hadi rabbad da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Rasul katakan, siapa yang membaca doa ini tatkala selesai mendengar panggilan azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amalan yang ketiga, ziarah ke kuburan Rasulullah dengan penuh kecintaan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh memuliakan beliau. Riwayat ketiga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Rasul bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Dengan syarat tadi, penghormatan, cinta, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat, membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu at-Tirmidzi fi sunani an Abdullah ibn Mas'ud. Dalam hadis, manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dari sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda. Dalam riwayat Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah wafat 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jamnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih asra marrat, hina yusbih ashran, wa hina yumsi ashra, adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Siapa yang membaca salawat kepadaku setiap pagi 10 kali dan setiap sore 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wafat di kota Madinah. Ini ketentuannya Allah, qadarullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah di dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Umar menyatakan Rasul bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha." Siapa yang mampu wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Sesungguhnya aku akan berikan syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah, khususnya yang dikuburkan di Baqi. Nah, ini beberapa amalan yang bisa kita dapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita. Allah ta'ala berikan kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala jadikan cinta kita cinta yang shadiq, cinta yang tulus dari dalam hati. Kemudian cinta ini kita terjemahkan dengan ketaatan kepada beliau. Apa yang beliau perintahkan kita laksanakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Itulah cinta sejati. Cinta dalam hati dengan ekspresi taat kepada beliau. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Seandainya cintamu kepada Rasulullah adalah cinta yang benar, pasti engkau akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai seseorang, maka dia akan taat kepada apapun perintah daripada orang yang ia cintai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang paling besar, rizki yang paling agung, yaitu sebelum kita meninggal dunia, pernah kita melihat Rasulullah di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma
wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yabuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Doa subhanaka Allahumma tahiyatu fiha salam wa akhir da'wal alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.